Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut pada poin ke-7, 8, 9, dan yang terakhir ke-10 ya. Poin ke-7 adalah perkembangan pada bidang ekonomi, yaitu perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Oke, perkembangan perdagangan dan industri. Nah, didominasi oleh sektor perdagangan. Ini mulai bangsa Arab. Saya sudah terangkan yang kemarin bahwa bahasa Arab itu terkenal dengan perdagangannya, ya. Terdapat karena perdagangannya maju, banyak terdapat munculnya industri-industri baru, seperti yang paling terkenal di bangsa Arab atau dinasti Abbasiyah adalah kain linen dari Mesir dan juga sutra. Ada juga kertas. Nah, kalau di bidang pertanian itu yang paling menonjol pada dinasti Abbasiyah adalah gandum yang dari Mesir dan kurma dari Irak. Nah, hasil industri dan pertanian ini berperdagangan ke berbagai wilayah. Jadi karena perdagangannya berkembang pesat, jadi semuanya yang pedagang-pedagang dari daerah-daerah itu berkumpul jadi satu. Selain itu juga ada bahan tambang seperti emas. Dari Nubia dan Sudan Barat ini sangat melambungkan perekonomian dinasti Abbasiyah. Nah, secara bersamaan dengan kemajuan dalam Abbasiyah, dinasti Tang di Cina itu juga mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan, sehingga dua dinasti ini, dinasti Abbasiyah dan dinasti Tang ini menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan sehingga semakin menambah semarak kegiatan perdagangan di dunia. Nah, ya ini. Nah, kemudian ketika masa pemerintahan Al-Mansur, nah ini perdagangan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Al-Mansur ini mencontoh Khalifah Umar bin Khattab bahwa mereka berpendapat bahwa negara yang maju, negara yang kuat adalah ekonominya harus kuat juga. Nah, apa yang dilakukan pada bidang pertanian, Khalifah Al-Mansur ini menghormati kaum petani, membebaskan pajak, bahkan nggak ada pajak sama sekali, pajaknya hanya setengah ataupun dihapus sama sekali. Pada bidang perindustrian, Khalifah Al-Mansur ini menganjurkan untuk semuanya beramai-ramai membangun berbagai industri, ya. Kemudian di bidang perdagangan, nah, karena yang sangat menonjol pada bangsa Arab adalah dagangnya, maka Khalifah Al-Mansur ini membangun sumur-sumur di tempat para pedagang kalau istirahat, kalau berkumpul. Nah, kemudian juga membangun armada-armada perdagangan. Itu tadi perkembangan perdagangan dan industri. Sekarang adalah di bidang pertanian. Kalau di bidang pertanian, karena dinasti Abbasiyah ini terkenal tanahnya yang sangat subur, maka pertanian merupakan sumber pertama pemasukan negara, dan semua lahan pertanian itu dikerjakan oleh penduduk asli, ya, tidak ada penduduk pendatang, semuanya asli. Kemudian juga menghidupkan kembali yaitu lahan pertanian yang terlantar, desa-desa yang hancur karena pemberontakan atau apa, itu dibangun perlahan-lahan, diperbaiki, dikasih saluran irigasi sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Jadi pertanian itu kembali berkembang. Kemudian tanamannya, karena dinasti Abbasiyah ini terletak di tepi sungai, maka yang paling subur adalah gandum, padi, kurma, wijen, kapas, rami. Nah, selain itu ada buah-buahan dan juga ada sayuran. Ini tumbuh tidak hanya di daerah panas saja, tetapi juga di daerah dingin. Ada kacang, terong, jeruk, tebu, dan tanaman bunga. Ada mawar, violet, dan itu semua tumbuh dengan baik karena dinasti Abbasiyah atau Baghdad ini berada di bantaran tepi sungai, makanya tanahnya itu subur. Kemudian kemajuan di bidang ekonomi ini juga berimbas kepada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah pada bidang pertanian ini pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan juga putranya yaitu Al-Ma'mun. Nah, kekayaan melimpah
digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, di berbagai sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang yang lain. Dari semuanya untuk memajukan ilmu pengetahuan, sosial, politik, militer, dan semuanya itu sumbernya adalah pada bidang pertanian, perdagangan, dan juga industri. Ini semuanya dikembangkan, ya, potensi-potensi pada daerah tersebut itu dibangun kembali, daerah-daerah yang sudah mati karena pemberontakan itu dihidupkan kembali, saluran irigasinya dimunculkan kembali, dibangun kembali, perdagangannya, kerjasama dengan bangsa lain ini juga disambung erat. Makanya pada bidang perdagangan, perindustrian, dan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami kejayaan, sehingga menyebabkan pada bidang-bidang yang lain ini pun juga mengalami perkembangan, ya. Yang kedelapan adalah seni budaya, ya. Kalau perkembangan seni budaya yang pertama itu adalah arsitektur. Nah, Khalifah dinasti Abbasiyah itu sangat senang menyukai, sangat suka banget sama seni arsitektur dalam keperluan membangun atau membentuk sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, dan lain sebagainya. Sampai-sampai di Khalifah dinasti Abbasiyah karena sangat sukanya dengan seni arsitektur, kalau ingin membangun masjid, madrasah, istana, ataupun yang lainnya, mereka selalu mendatangkan arsitek dari luar dinasti Abbasiyah. Nah, perkembangan arsitektur ini bisa dilihat dari pembangunan masjid-masjid dengan arsitek-arsitek yang sangat luar biasa. Ya, ada 9 masjid yang mempunyai arsitektur yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ada Masjid Jami Al-Mansur, Raya Ar-Risalah, Jami Qasr Al-Khilafah, Qati'ah Ummul Ja'far, Kufah, Raya Samara, Agung Isfahan, Talkatan Baba, Alauddin Kaikot. Ini masjid-masjid yang mempunyai arsitektur seni, arsitektur yang sangat luar biasa. Kemudian perkembangan seni budaya selain arsitektur juga adalah seni tata kota. Nah, istana emas pernah dibangun di tengah kota Baghdad. Nah, jadi di tengah-tengah kota Baghdad ini ada istana emasnya yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad, ya, sehingga kota Baghdad ini dijadikan sebagai kota metropolitan yang sangat megah dan sangat bagus, dijuluki sebagai kota Alful Lailah wal Lailah, 1001 malam, ya. Alful Lailah wal Lailah, kota 1001 malam. Selain Baghdad ada juga kota satelit, jadikan sebagai kota penyangga kota Baghdad. Ada juga kota Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, Samara termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan kerapian kota yang tinggi. Nah, tata kota, bahkan tata kota itu pun termasuk dalam seni budaya, karena sangat indahnya para khalifah itu menata kota agar kotanya tampak indah, tampak rapi, tampak megah, sehingga pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu ada di Baghdad. Baghdad sampai mendapatkan julukan sebagai Alful Lailah wal Lailah, kota 1001 malam. Nah, perkembangan seni budaya yang terakhir adalah di bidang seni musik. Nah, dinasti Abbasiyah juga tidak melupakan seni musik, karena para khalifahnya pun juga sangat menyukai musik dan lagu-lagu. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal yang menciptakan musik itu ada 4, yaitu Al-Farabi, Az-Zuman, Al-Zalah, dan Khalifah Al-Hakam II, ya. Dan kebudayaan, poin ke-9 adalah seni sastra, ya. Kalau bicara tentang sastra pada masa golden age-nya atau masa keemasannya dinasti Abbasiyah, ini banyak kemajuan pesat dalam bidang sastra. Yang pertama adalah pada perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab dibagi menjadi 2, yaitu prosa dan juga syair. Nah, prosa itu terdiri dari atas beberapa bagian. Nah, yaitu ini jenis-jenisnya prosa, yaitu kisah, adalah cerita tentang berbagai hal, baik yang bersifat realistis maupun fiktif. Nah, tidak hanya pada kisahnya tidak hanya pada cerita keagamaan, tetapi juga sudah
berkembang pada hal-hal filsafat dan lain sebagainya. Kemudian jenis prosa yang kedua adalah amsal, peribahasa, dan juga kata mutiara atau al-hikam. Ini ungkapan singkat yang bertujuan memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pembinaan kepribadian dan akhlak. Nah, ini sudah berkembang peribahasa dan kata mutiaranya berkembang yang berhubungan dengan filsafat, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh di bidang kata mutiara atau peribahasa ini adalah Ibnu Al-Qofal. Kemudian yang ketiga adalah sejarah tarikh atau riwayat atau sirah. Sejarah tarikh atau sirah ini merupakan sejarah dari berbagai daerah atau berbagai negara dan juga kisah perjalanan para tokoh-tokoh terkenal. Kenapa kok ada siro atau tarikh atau riwayat atau lain sebagainya, agar sejarah-sejarah negara-negara atau sejarah para tokoh-tokoh itu bisa dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan yang sekarang, dijadikan tolak ukur, dijadikan patokan untuk bisa berkembang lebih baik. Kemudian banyak buku sastra novel, riwayat, kumpulan nasihat. Nah, para sastrawan-sastrawan yang terkenal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah ada Abdullah bin Muwaffaq, Abdul Hamid Al-Waqid, Al-Jabid, Ibnu Qutaibah, Ibnu Ar-Rasyid. Nah, itu pada perkembangan prosa. Sekarang melanjut kepada perkembangan puisi. Nah, para sastrawan dinasti Abbasiyah membuat genre sajak puisi mengkombinasi dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Nah, ini perkembangan puisi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ini ada beberapa cirinya, yaitu menggunakan kata uslub dan ibarat baru, sajak lukisannya yang hidup, kemudian menyusupkan ibarat-ibarat ilmu filsafat. Nah, munculnya para kritikus sastra pada zaman itu. Nah, tokoh-tokoh penyair atau tokoh-tokoh puisi yang terkenal pada masa itu adalah ada Abu Nawas. Nah, ini sangat terkenal. Nama aslinya Abu Nawas siapa toh? Yaitu Hasan bin Hani. Ada Abu Atabiyat, Abu Tamam, Dabal Al-Khuzai, Ibnu Babturi, Ibnu Rumi, Al-Matabi, dan Al-Amuri. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan seni sastra, perkembangan prosa, dan juga perkembangan puisi, ini ada yang paling terkenal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam bidang seni sastra, yaitu munculnya prosa yang terkenal, yaitu Kisah 1001 Malam, dan juga munculnya Abu Nawas atau nama aslinya adalah Hasan bin Hal. Kalau berbicara tentang seni sastra, perkembangan prosa, dan perkembangan puisi, tidak lepas dari buku atau prosa yang berjudul Kisah 1001 Malam dan juga Abu Nawas. Terakhir, ada poin yang ke-10 adalah sistem pendidikan Islam pada masa kejayaannya. Ada beberapa hal, yaitu tentang kurikulumnya. Yang pertama adalah kurikulum pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat rendah. Tingkat rendah ini yang dipelajari adalah Al-Quran dan agama, kemudian membaca, menulis, dan berenang. Untuk seorang anak amir atau pemimpin dan juga para penguasa, anak khalifah, dan lain sebagainya, ini ditambah dengan ilmu sejarah, cerita perang, cara-cara pergaulan. Nah, selain itu yang menjadi pokok dari pembelajaran adalah Al-Quran, syair, dan juga ilmu fikih. Nah, setelah menempuh pendidikan rendah, siswa bebas memilih bidang studi yang dia inginkan di tingkat yang lebih tinggi. Ilmu agama mendominasi kurikulum di lembaga pendidikan formal. Ya, seperti di masjid itu adalah Al-Quran sebagai intinya. Jelas, Al-Quran adalah inti dari segala ilmu pengetahuan yang dipelajari di masjid, di madrasah, ataupun yang lainnya. Nah, ilmu agama harus dikuasai agar dapat memahami dan menjelaskan secara terperinci makna Al-Quran yang berfungsi sebagai fokus pengajarannya. Nah, meskipun anak sudah bisa berenang, menulis, dan membaca, dan ilmu agama yang lainnya, tetapi Al-Quran menjadi pokok atau menjadi inti dari pembelajaran pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Nah, yang kedua adalah metode pengajarannya. Metode pengajarannya adalah ada 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan juga tulisan. Metode lisan berupa dikte, ceramah, dan juga diskusi. Metode menghafal ini adalah ciri umum dari pembelajaran yang ada pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dengan membaca berulang-ulang sampai mereka hafal. Kemudian metode tulisan adalah mengkopi karya-karya ulama, ada yang menyalin, kemudian ada yang menerjemahkan, dan yang lain itu termasuk dalam metode tulisan. Yang terakhir adalah rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah ini adalah ciri yang paling menarik pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Apa itu rihlah ilmiah? Itu adalah mengembara atau perjalanan jauh untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapat pada dinasti Abbasiyah saja atau di negara itu saja, tetapi mereka memilih untuk pergi atau mengembara, pergi jauh ke negara-negara yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kalau sekiranya sudah banyak ilmu yang sudah didapat, maka dia akan kembali lagi ke negaranya untuk diamalkan kepada ilmuwan-ilmuwan yang lain ada di negara itu, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.